Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa lagi, kita sharing lagi. Pada kali ini saya mau sharing yaitu mengenai aplikasi untuk merekam tampilan video pada laptop kita, pada screen di laptop kita. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Bodycam. Jadi aplikasi ini sangat mudah digunakan teman-teman ya. Pada kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita untuk pengaturan sebelum kita merekam. Di sini saya sudah jalankan aplikasinya, kita buka aplikasinya, ini dia. Ini sudah jalan ya teman-teman ya, sudah merekam, ini suaranya. Jadi yang saya atur pertama sekali yaitu di sini teman-teman ya, di setting di bagian video ini, kemudian di settingnya ini saya mengatur di bagian soundnya dulu teman-teman, supaya nanti suara kita kedengaran ya dan terekam ya teman-teman ya. Di sini untuk primary sound device-nya saya atur speakernya yaitu default ya. Untuk device output keluarannya default. Kemudian untuk mikrofonnya ini saya atur dia menjadi mikrofon USB ya teman-teman ya. Karena saya di sini menggunakan yaitu mikrofon USB di sini eksternal yang saya colokkan pada port USB di laptop saya. Jadi di sini saya pilih mikrofonnya yaitu dia mikrofon USB di sini. Jadi teman-teman bisa tentukan ya mikrofon yang teman-teman gunakan. Selanjutnya sesudah saya mengatur sound supaya nanti kedengaran suaranya, saya atur di sini webcam ya teman-teman ya. Ini saya pilih checklist di sini untuk menambahkan webcam pada video. Kemudian saya pilih pada bagian yang kedua, option yang kedua, yaitu untuk menyimpan video webcam secara terpisah ya teman-teman ya. Jadi file tampilan screennya sama file untuk videonya itu terpisah untuk webcamnya. Kalau kita pilih nanti yang ini, add ini, maka antara webcamnya nanti dan screennya akan menyatu. Jadi saya pilih di sini ya untuk menyimpan video webcam secara terpisah ya. Jadi dia punya file-file sendiri. Selanjutnya di sini saya juga mengatur advance ya, untuk mengatur ya posisi webcam saya. Ini untuk dia tampilannya di tengah, ini di sudut kanan bawah, ini sudut kiri bawah, ini sudut kanan atas, dan ini sudut kiri atas teman-teman. Ini posisinya bisa kita atur. Karena saya merekam ini videonya nggak nampak di sini teman-teman ya. Ini ya, biasanya saya memilih yang ini teman-teman ya. Dan kemudian tampilan video ini, screennya sama video webcamnya ini terpisah nanti teman-teman, akan disimpan secara terpisah. Kita bisa juga atur di sini ya untuk ukurannya. Nah, seperti itu teman-teman ya, bisa diatur ya. Untuk ukuran X-nya bisa kita atur. Ini untuk Y-nya bisa juga diatur seperti itu. Saya menggunakan tetap yang ini aja, 98 30%. Untuk flip screen-nya bisa diatur juga teman-teman ya. Seperti ini ya. Vertikal ya. Horizontal vertikal saya menggunakan no one saja. Gunakan chrome key bisa juga di sini. Tapi di sini biasanya saya tidak menggunakan ini. Saya klik OK di sini. Kemudian saya juga mengatur untuk mouse-nya teman-teman di sini ya. Untuk mouse efeknya saya aktifkan ini untuk menampilkan kursor pada screen kita teman-teman ya. Ini sudah tampil. Kalau saya unchecklist dia nggak tampil, jadi ditampilkan saja ya. Bisa kita tampilkan, size-nya bisa kita atur ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Saya atur 100 saja. Kemudian di sini juga saya menambahkan yaitu efek mouse ketika diklik, pada saat klik kiri maka dia akan berwarna merah ya teman-teman ya. Bisa juga diatur dengan warna yang lainnya seperti ini ya, bisa juga teman-teman, tetapi saya menggunakan warna merah saja di sini untuk efek kiri ketika mouse kiri diklik ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita mengklik kanan pada mouse kita maka warnanya warna biru. Bisa juga kita rubah di sini seperti ini mungkin, tapi kita pilih warna biru saja di sini teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini teman-teman saya juga menambahkan efek highlight dari mouse kita ya teman-teman ya. Di sini ini warna kuning, bisa kita atur besarnya seperti itu teman-teman. Saya gunakan 100 saja. Kemudian untuk highlight colornya bisa kita atur di sini dari warna kuning menjadi warna ini teman-teman ya. Seperti merah jambu seperti ini. Ini dia seperti lingkaran. Ketika kita klik kiri pada mouse kita dia berwarna merah teman-teman, dan kemudian ketika klik kanan pada mouse kita dia berwarna biru. Ini highlightnya warna merah ya. Kemudian kita bisa juga mengatur yaitu suara ya ketika mouse diklik ya teman-teman ya, ketika sedang direkam ya. Untuk klik kiri itu dia bunyinya seperti itu. Kemudian untuk klik kanan bisa juga kita aktifkan. Ini klik kanan bisa juga diaktifkan.
Selanjutnya kita bisa juga mengatur logo di sini teman-teman ya. Kita bisa tambahkan tampilan logo pada video kita. Misalkan seperti ini, bisa kita pilih ya logonya di sini. Ini sampelnya pada Bandicam data. Contohnya kita pilih ini saja, atau logo kita teman-teman, atau foto kita atau logo kita ya, bisa kita atur ya. Ini bisa kita pilih ya. Bisa juga kita atur opacity-nya di sini berapa persen ya, bisa kita ketikkan di sini. Kemudian posisinya bisa juga kita atur. Ini sudut kanan bawah ya, pojok. Ini tengah. Misalkan kita letakkan di sudut kanan atas ya, atau pojok atas ya, kanan, atau di tempat yang lainnya teman-teman. Kalau misalkan mau logonya ditampilkan, bisa teman-teman checklist di sini teman-teman ya. Kemudian kita bisa juga menambahkan teks di sini teman-teman ya. Kita bisa menambahkan teks ya pada video kita. Misalkan bisa kita add di sini. Kita bisa ketikkan di sini misalkan IT Host Media. Seperti itu. Ini dia tampilannya. Bisa kita atur dia posisinya ke tengah ya, ke kanan ya. Bisa juga di sini tengah, misalkan seperti ini untuk horizontalnya. Kemudian bisa juga di bawah, atau kita bikin ke tengah saja di sini. Kita atur ke tengah seperti ini. Untuk fontnya bisa kita atur ya teman-teman ya. Ini bisa kita atur. Nah, seperti ini. Misalkan saya pilih ini saja untuk reguler, tetap untuk dia miring ya, semi bold. Bisa juga untuk size-nya bisa kita atur misalkan 18. Oke, seperti itu. Kemudian size-nya bisa kita atur ya teman-teman ya. Nah, seperti ini bisa kita atur. Contohnya seperti ini. Untuk marginnya bisa juga diatur seperti ini. Untuk alpanya juga bisa diatur ya teman-teman ya. Ini alpanya bisa juga diatur. Kemudian untuk warna teksnya bisa juga kita pilih di sini ya. Misalkan warna merah bisa juga ya. Seperti ini dia tampilannya. Coba kita pilih warna ini saja. Seperti ini. Kemudian untuk outline-nya bisa juga kita atur di sini. Kita bisa checklist di sini, atau tidak juga kita checklist. Misalkan kita kasih dia warna biru mungkin. Seperti ini. Kemudian untuk shadow-nya bisa juga kita nonaktifkan, atau bisa kita tambahkan juga. Misalkan di sini dia kita kasih warna kuning ya shadow-nya. Seperti ini. Untuk outline-nya kita rubah jadi warna putih aja coba teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita klik di sini oke. Ini dia tampilannya. Selanjutnya kita juga bisa mengatur option ya teman-teman ya. Pada bagian option di sini. Ini ada pilihannya ya, priority ketika direkam. Recording priority-nya ini saya pilih high aja teman-teman ya. Ini tetap. Ini bisa juga kita checklist ya untuk memainkan efek suara ketika dimulai ataupun diberhentikan ya teman-teman ya, rekaman ini ya. Ini biasanya tidak saya checklist ya. Untuk dia mode screen mode recording ini bisa kita tampilkan di sini ya. So, penghitung mundur sebelum rekaman dimulai. Ini bisa kita tampilkan seperti ini. Bisa juga menggunakan metode capture di sini ya, seperti ini ya. Ini biasanya tidak saya gunakan. Dan kemudian untuk countdown timernya bisa juga kita pakai ataupun tidak teman-teman ya. Coba kita klik OK. Itu pengaturan yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Ini dia tampilannya seperti ini. Seperti ini ya tampilannya. Tetapi biasanya saya juga mengatur untuk rekaman teman-teman ya. Ini hotkey-nya, saya pada saat rekaman cukup dengan menekan tombol F10 untuk merekam atau menghentikan rekaman. Untuk melakukan pause rekaman, saya ganti menjadi F9 ya teman-teman ya. Karena F9 sama F10 itu lebih dekat-dekatan dia, tetanggaan ya. Jadi lebih mudah ya, lebih mudah untuk berpindah nantinya. Jadi teman-teman, kalau misalkan yang saya atur pada saat merekam, pastikan ini suaranya sudah ada teman-teman ya, volumenya di sini, supaya nanti jangan kita kecewa ketika nanti merekam suaranya tidak masuk ya teman-teman ya, atau tidak terekam. Biasanya saya mengatur di sini aja teman-teman ya. Di bagian sound ini tadi yang sudah saya jelaskan, speakernya saya pilih default. Kemudian untuk mikrofonnya saya pilih USB audio device karena saya menggunakan USB mikrofonnya. Kemudian untuk webcamnya saya atur seperti ini ya, saya tambahkan webcam pada video. Kemudian untuk video webcamnya saya simpan terpisah ya teman-teman ya, sebagai file terpisah. Kemudian untuk mouse-nya saya atur ini untuk menampilkan kursor mouse. Kemudian juga untuk menambahkan efek mouse ketika diklik ya, klik kiri dan klik kanan. Kemudian juga menambahkan efek highlight mouse ya. Kemudian juga bisa juga ditambahkan suara ketika direkam ya, ketika diklik kiri suaranya seperti itu, ketika diklik kanan suaranya seperti itu.
Untuk logo bisa juga kita atur, tetapi saya biasanya tidak menggunakan ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau gunakan ya bisa digunakan ya. Untuk teks saya juga biasanya tidak menggunakan ini ya. Bisa juga teman-teman gunakan ya, bisa juga di unchecklist ya untuk tidak menggunakan. Untuk option biasanya untuk countdown timernya ini tidak saya aktifkan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian ya. Jadi itu dia teman-teman ya, persiapan kita untuk merekam timeline screen pada laptop ataupun komputer kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.